Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Nadia Risma Akmal. Aku bersekolah di MTSN 1 Jember kelas 7. Judul dongengnya akan aku bacakan adalah Dongeng Si Lancang. Konon, pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita tua yang miskin. Ia hidup bersama anaknya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua hidup di sebuah gubuk reot yang berada di sebuah negeri yang bernama Kampar. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal, sedangkan ibunya bekerja menggarap ladang milik orang lain, dan Si Lancang bekerja menggembalakan ternak milik tetangganya. Kemudian, pada suatu hari, Si Lancang mulai mencapai puncak kejenuhannya. Ia merasa bosan hidup miskin. Ia ingin pergi bekerja dan menghasilkan banyak uang agar bisa menjadi orang yang kaya. Akhirnya Si Lancang pun meminta izin kepada emaknya untuk pergi merantau. "Mak, Lancang sudah bosan hidup miskin. Lancang ingin pergi merantau dan menghasilkan banyak uang agar bisa menjadi orang yang kaya." Walau dengan berat hati, sang emak pun mengizinkan Si Lancang untuk pergi merantau. Kemudian sang emak pun berkata, "Baiklah nak, kamu boleh pergi merantau, asalkan jangan lupakan emakmu ini ya. Bila nanti kamu sudah menjadi orang yang kaya, segeralah pulang ya nak," kata sang emak mengizinkan. Mendengar emaknya tersebut, Si Lancang merasa sangat senang. Bahkan ia sampai meloncat-loncat karena saking senangnya. Sang emak hanya bisa terpaku melihat anaknya tersebut. Rupanya, sang emak merasa sangat sedih bahwa ia akan ditinggalkan oleh anak satu-satunya tersebut. Melihat sang emak yang sedang bersedih, Si Lancang pun menghampirinya dan berkata, "Janganlah bersedih, Mak. Lancang berjanji, bila nanti Lancang sudah menjadi orang yang kaya, Lancang akan segera pulang, Mak. Lancang tidak akan melupakanmu, Mak," kata Si Lancang sambil memeluk emaknya. Mendengar perkataan anaknya tersebut, sang emak merasa terharu. Lalu sang emak berkata, "Baiklah nak, besok pagi-pagi sekali kamu boleh berangkat. Nanti malam, emak akan buatkan kue lumping dodok kesukaanmu untuk kamu makan di perjalanan nanti." Keesokan harinya pun, Si Lancang pergi meninggalkan kampung halamannya sambil membawa kue lumping dodok yang telah dibuatkan oleh sang emak. Bertahun-tahun sudah Si Lancang pergi merantau. Ternyata Si Lancang sudah menjadi orang yang kaya raya. Ia mempunyai puluhan kapal, ratusan anak buah, dan istri-istrinya pun sangat cantik. Bahkan semua istrinya berasal dari keluarga yang kaya raya. Kemudian pada suatu hari, Si Lancang mengajak istri-istrinya pergi berlayar ke Andalas. Mendengar hal tersebut, istri-istrinya merasa sangat gembira. Mereka membawa berbagai macam perbekalan seperti makanan, alat musik, dan lain-lain. Tak lupa mereka juga membawa kain sutra dan beberapa perhiasan seperti emas dan perak untuk digelar di atas kapal agar kesan kemewahan kapal Si Lancang semakin nampak. Akhirnya kapal Si Lancang pun tiba dan merapat di Sungai Kampar. Penduduk di sana mulai berdatangan melihat kapal megah Si Lancang tersebut. Rupanya sebagian dari mereka masih mengingat wajah Si Lancang. Kemudian ada tetangganya yang berkata, "Wah, itu Si Lancang, ternyata ia sudah menjadi orang yang kaya raya." Kemudian temannya pun juga berkata, "Wah, iya benar, itu Si Lancang, ternyata ia sudah menjadi orang yang kaya ya. Syukurlah kalau dia masih ingat dengan kampung halamannya ini." Kemudian, sang teman itu pun mengabarkan kepada sang emak yang tengah berada di gubuknya. Temannya tersebut mengatakan bahwa Si Lancang sudah sampai di pelabuhan. Mendengar hal tersebut, sang emak merasa sangat gembira. Dalam keadaan sakit, sang emak pun langsung bergegas menuju ke pelabuhan. Saat tiba di pelabuhan, sang emak hampir tidak percaya melihat kapal megah anaknya tersebut. Kemudian dengan memberanikan diri, sang emak mencoba naik ke kapal tersebut. Namun, saat akan naik ke geladak kapal, sang emak dihalangi oleh anak buah kapal. Kemudian anak buah kapal tersebut berkata, "Hei wanita tua, untuk apa kamu naik ke kapalku ini, ke kapal Si Lancang ini? Pergi dari sini sekarang juga." Kemudian sang emak pun berkata, "Tapi aku adalah emak Si Lancang."
Mendengar kegaduhan di geladak kapal, si lancang pun muncul beserta istri-istrinya, lalu si lancang berkata, "Bohong, dia bukan emakku. Mana mungkin aku punya emak seperti dia. Usir dia dari kapalku sekarang juga." Akhirnya, anak buah kapal tersebut mendorong sang emak pergi dari kapal yang megah tersebut. Kemudian, sang emak pun pergi berjalan menuju ke rumah. Saat perjalanan pulang, sang emak merasa sangat sedih. Sang emak tidak menyangka bahwa anaknya akan tega melakukan hal tersebut kepadanya. Hatinya hancur lebur karena telah disakiti oleh anaknya sendiri. Kasihan ya si emak, sudah sakit-sakitan, sudah tua, masih disakiti oleh anaknya tersebut. Sesampainya di rumah, sang emak mengambil sebuah lesung dan sebuah nyirup pusaka. Lalu sang emak memutar-mutarkan lesung tersebut dan mengipasinya dengan nyirup pusaka sambil berkata, "Ya Tuhanku, si lancang sudah kubesarkan dengan air susuku. Namun setelah dia menjadi orang yang kaya, dia tega melakukan hal ini kepadaku. Dia tidak mau mengakui diriku sebagai emaknya. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kekuasaanmu." Setelah sang emak berdoa kepada Tuhan, kemudian tiba-tiba petir menyambar kapal si lancang. Angin berhembus dengan sangat kencang. Gelombang sungai berhasil membuat kapal si lancang hancur berkeping-keping. Kemudian terdengar teriakan suara si lancang yang berkata, "Mak, tolong aku, maafkan aku, Mak, aku berjanji tidak akan melakukannya." Namun, semua sudah terlambat. Kapal si lancang hancur berkeping-keping. Dan cerita pun tamat. Dari Ibu ya, Bu. Terima kasih Nadia. Terima kasih untuk yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.